Ibnu Rus itu adalah kelahiran Cordova. Ibnu Rus inilah yang mengajari orang Barat itu berpikir tentang membongkar karya-karya klasiknya Yunani. filsafat Yunani itu, sehingga orang Barat itu bisa berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Suarsono, ini tadi ada ungkapan bahwa komunisme atau ideologi apapun di luar Islam itu bisa dikategorikan tidak lengkap. Tetapi dalam faktanya kita bisa lihat bahwa umat Islam hari ini itu terhegemoni dengan beragam konsep yang lahir dari ideologi katakanlah materialisme. Bahkan walaupun tidak banyak, tokoh-tokoh komunis itu juga ada yang mengeluarkan karya-karya intelektual. Kalau Tan Malaka kan ada Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Pada saat yang sama, dari umat Islam terutama belakangan, sebagian besar itu sudah tidak lagi ada kecenderungan untuk tertarik pada dunia-dunia keilmuan, sehingga bisa dikatakan karya-karya intelektual dari kalangan pemuda muslim, bahkan juga ulama kontemporer, khususnya di tanah air, itu masih sangat kecil. Nah, apa yang menjadikan Islam yang sempurna itu kemudian terhegemoni? Dan pada saat yang sama, mengapa ideologi yang tidak lengkap mampu menghadirkan manusia-manusia yang melahirkan karya-karya yang pada akhirnya umat Islam sebagian besar ada yang tertarik, bahkan ikut memperjuangkannya. Seperti itu, Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik saya kira untuk kita tanggapi, bahwa realitas hari ini atau bahkan sekitar 1 abad terakhir adalah kenyataan bahwa nasib umat Islam itu inferior, terutama sekali setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah itu di awal abad 20 ya. Dan realitas yang lain juga menunjukkan bahwa ideologi-ideologi materialis yang dianggap tidak sempurna atau tidak lengkap itu ternyata juga melahirkan orang-orang yang hebat juga dengan karya-karya tertulis. Bahkan kalau dilihat sekarang itu peraih hadiah Nobel itu adalah orang-orang yang pada dasarnya itu nyaris semuanya non-Islam, kecuali mungkin 1-2 ya, seperti Abdus Salam dan lain sebagainya itu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, pertama adalah bahwa memang kebanyakan orang yang hidup dalam 1 abad terakhir ya, ketika dominasi Barat terhadap Islam itu, terhadap umat Islam itu tinggi, ada persoalan yang memang luar biasa. Ini problem yang memang harus kita pikirkan bersama. Apa itu? Bahwa orang memandang, melihat agama itu melihat representasinya. Ya, melihat agama itu melihat representasinya. Jadi bukan melihat agamanya secara langsung gitu loh, tapi melihat representasinya, orang-orangnya. Nah, ketika orang-orang Barat datang ke Indonesia dalam bentuk orang-orang kaya, orang-orang yang prosperity-nya lebih tinggi dan lain sebagainya, mungkin mereka menganggap itu adalah cermin dari agamanya. Padahal nggak selalu begitu. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa kenapa Barat itu menjadi luar biasa hebatnya? Karena dia menjauh dari agamanya, Katolik maupun Protestan. Hanya 2 agama yang dominan itu di Barat itu dulu. 95 atau 99% itu penganut kekristenan. Awalnya adalah Katolik, kemudian abad 16 itu sebagian masuk ke dalam Protestan itu. Ya, ketika Inkuisisi juga sedang berjalan langsung. Ya, kenapa mereka maju? Karena mereka menjauh dari agamanya. Ya, itulah yang membuat dia, ketika tumpuan terhadap agama, doktrin agama nggak ada, dia butuh tumpuan baru yang disebut dengan tumpuan yang sifatnya saintik itu. Ya, tumpuan saintik itu sebetulnya dari mana asalnya? Dia menggali dari peradaban Yunani kuno, terutama dari Aristoteles. Itu ada satu karya Aristoteles yang sangat monumental, namanya Organon, artinya tatanan. Persisnya adalah tatanan logika. Jadi bagaimana kita memahami dunia ini dengan logika itu, ya.
Tapi logika itu sendiri tidak cukup. Ya, pada abad-abad Renaissance itu lahir karya baru yang sangat bagus, ya, namanya Novum Organum. Karena Francis Bacon. Inilah yang menjadi tatanan berpikir. Karena di dalam Novum Organum ini ada standar logika yang sudah dirinci dengan bagus, ya, melalui induksi. Ya. Jadi bagaimana sebuah kebenaran itu bisa dicapai, bisa disimpulkan kalau faktor-faktor yang ada itu benar semua. Nah, ini tertata dengan induksi itu. Ya. Dan terakhir tapi tidak begitu populer itu ada tatanan yang ketiga. Tertium organum. Itu karya Ouspensky. Itu ilmuwan Rusia abad 19, ya. Itu berbicara lebih tinggi itu. Nah, sebetulnya Al-Qur'an itu kalau dilihat dari tatanan yang ada, dia itu bisa disebut sebagai universum organum. Tatanan yang universal. Cuma ketika kita itu tidak bisa membaca Al-Quran secara epistemologis, ya, itu ya ibaratnya seperti orang buta melihat bintang. Kan begitu, ya. Syarat orang melihat adalah dia bisa punya mata yang sehat. Ya, bintang-bintang. Ketika orang itu buta atau kaburlah matanya, itu melihat bintang, itu jelas nggak ada bintang di langit. Bukan nggak ada bintang di langit, dia tidak bisa membaca bahwa ada bintang di langit. Al-Quran itu kalau orang mempelajarinya secara epistemologi itu membangun satu paradigma berpikir. Ya, bukti tentang hal ini sebetulnya ada di dalam sejarah Islam itu. Jadi jauh sebelum Barat itu bisa membaca, orang-orang Barat bisa membaca dan menulis, Islam sudah melahirkan banyak ilmu. Ya, kita tahu yang namanya ilmuwan-ilmuwan yang ada di Baghdad, yang mengumpul di Baitul Hikmah di kekuasaan Abbasiyah itu. Kita juga tahu tentang ilmuwan-ilmuwan besar yang ada di Cordova. Termasuk Ibn Rus itu adalah kelahiran Cordova. Ibn Rus inilah yang mengajari orang Barat itu berpikir tentang membongkar karya-karya klasiknya filsafat Yunani itu. Sehingga orang Barat itu bisa berpikir. Itu. Dan jangan lupa, saat itu adalah peradaban Islam itu superior. Orang Barat itu menjadi pelayan-pelayannya umat Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam. Cuma sejarah ini tidak begitu diketahui oleh publik. Tapi kalau orang itu membaca secara persis, orang Barat itu tukang ngantarkan minuman, tukang ini. Karena bodoh-bodoh zaman itu. Yang menjadi masalah adalah, ini pentingnya saya ulang kembali, baca sejarah itu secara detail. Nanti kita akan tahu. Ya, sebetulnya seperti apa itu. Nah, kenapa orang kondisinya seperti umat Islam saat ini yang kelihatan inferior, yang tidak punya daya, tidak punya apa-apa? Karena dia dalam satu hal mengikuti Barat, menjauhkan ajaran Al-Quran dari kehidupan berpikirnya. Nah, ini yang kenyataannya kan kalau kita belajar Islam, belajarnya ke McGill University, ya kan? Kita bertanya siapa itu manusia, kita bertanya kepada filosof Yunani. Loh, inilah repotnya kalau menjadi orang itu inferior dan tidak kritis dalam melihat situasi. Padahal, apakah Al-Quran tidak punya konsep tentang manusia? Oh, lengkap. Barat kalau ditanya, sampai hari ini, apa tujuan hidup manusia itu? Nggak bisa jawab. Mengapa manusia harus hidup di muka bumi ini? Mana filosof Barat yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Nggak ada. Paling dia ngawur itu jawabannya. Ya, saya katakan mereka itu ngawur, tapi karena sudah dipandang sebagai filosof, maka pikiran yang ngawur itu dianggap sebagai kebenaran. Itu yang konyol. Misalnya contohnya sangat sederhana. Siapa itu? Thomas Hobbes misalnya. Thomas Hobbes itu menganggap, manusia itu adalah serigala yang suka berkelahi. Homo homini lupus gitu ya, kalau nggak salah begitu. Loh, kenapa Thomas Hobbes mengatakan begitu? Paling dia suka lihat tetangganya itu berkelahi terus. Apa dia tahu persis bahwa manusia itu memang suka berkelahi? Enggak.
nggak ngerti. Nah, saya termasuk orang yang insya Allah ya, tidak terlalu terpengaruh dengan pendapat-pendapat itu. Saya pernah mengajar di kalangan anak-anak muda itu, bongkar itu pikiran-pikiran para filosof barat itu, dan tunjukkan bahwa Anda lebih hebat daripada filosof-filosof itu. Loh, untuk menyatakan seperti itu saja, mereka yang mendengarkan itu kaget semua. Karena apa? Karena dia mendefinisikan diri sebagai mahasiswa. Yang harusnya dikasih tahu oleh dosennya. Sementara dosennya itu mengutip pandangan para filosof itu. Bagaimana dia mau membongkar dan melampaui filosof itu? Suatu yang aneh menurut dia. Tapi kalau kita memandang manusia, memandang diri kita seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Loh, sudah semestinya kalau orang itu mengaku sebagai manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi, dia bisa memancarkan kecerdasan itu di atas yang lain, di atas yang menyebut manusia itu sebagai domba. Ya kan? Ada orang menyebut dirinya sebagai domba. Oh, kita malu. Masa kita manusia disebut sebagai domba? Sekalipun itu hanya sebutan. Itu hanya alegoris. Tapi kalau orang punya kecerdasan yang memadai, dia tidak mau disebut sebagai domba. Hanya orang-orang yang punya kepentingan khusus lah yang siap disebut sebagai domba. Ya samalah seperti orang-orang yang mengabdi kepada ini. Sama ini. Hei Jongos, kamu kesini. Karena dia memang sangat tunduk dengan bayaran yang dia terima, ya gimana lagi kan begitu. Tapi kita ini khalifah Allah di muka bumi. Nah, definisi tentang siapa diri kita inilah yang sebetulnya sangat menentukan bagaimana tema-tema besar yang akan dibangun oleh dirinya itu. Ya. Nah, problem besarnya ya kita ini, generasi kita, generasi Anda apalagi, itu adalah generasi yang secara akademik inferior. Jadi semua kurikulum, semua pelajaran itu diambil dari barat. Ya. Termasuk kita misalnya harus mengikuti manusia itu berasal dari kera. Ya kan? Teori evolusi itu. Sejak kapan Charles Darwin itu bisa menemukan itu? Nggak pernah aja. Itu kan baru teori dan selamanya tidak pernah terbukti. Ya. Mungkin kenapa Darwin seperti itu? Karena Darwin itu orang Yahudi. Dan tahu nggak? Yahudi itu memang dalam sejarahnya ada yang dikutuk oleh Tuhan, itu memang menjadi kera. Ya kan? Mungkin simpel saja. Oh, kita sudah lama ini memang dikutuk asalnya dari kera, jadi benar itu. Mungkin begitu, tapi mungkin juga tidak begitu ya. Tapi ini kan teori yang kocak. Tapi kalangan akademisi kita, kalau misalnya kita misalnya ada multiple choice gitu, kita misalnya diharuskan milih manusia berasal dari kera, manusia berasal dari apa ini. Biasanya yang akan kita corontreng adalah manusia yang berasal dari kera. Karena yang didikan itu begitu. Nah, kalau ini menghimpit terus-menerus, maka untuk selamanya kita akan terjajah dalam alam berpikir kita. Karena itu sangat penting bagi kita itu dobrak itu semua. Apalagi kita sudah tidak sekolah. Kita sekolah jauh lebih hebat daripada sekolah yang diajarkan di sekolahan. Ya, harus begitu. Saya ini termasuk orang yang ya boleh dikatakan tidak banyak sekolah lah. Pelajaran juga nggak apa-apa. Tapi saya menulis tentang ilmu pendidikan. Saya lawan itu para filosof pendidikan. Sehingga banyak anak-anak dari berbagai akademisi itu menganggap, oh ini tulisannya Ustadz Harsono ini lebih filosofis daripada psikologis. Loh iyalah, saya kan juga berhak berbicara masalah filosofis. Hanya akademisi di Indonesia saja tidak biasa berbicara secara filosofis. Karena filsafat itu ilmunya yang ruwet. Oh siapa bilang? Tinggal kita definisikan saja filsafat itu apa. Apa coba kalau kita ditanya itu filsafat? Filsafat adalah kita mengkaji pikiran tentang Aristoteles, Plato, Socrates. Salah. Filsafat adalah kita berpikir tentang sesuatu secara substansial dan substansi segala sesuatu. Ya.
Apakah kita memikirkan Aristoteles dan lain sebagainya? Tidak penting itu. Ya. Tapi kita memikirkan segala sesuatu secara substansial. Kalau kita bisa mendobrak itu, dan sudah saatnya instrumen logika yang Anda miliki itu harus mulai bertanya banyak hal. Benarkah memang jalan sekulerisme, jalan keilmuan yang ada sekarang ini? Gitu. Ya, ini semuanya adalah belenggu, dan akhir-akhir ini saya dengar bahkan di tingkat IAIN apa-apa sekarang tidak tahu ya. Dulu kalau orang mendasarkan analisisnya terhadap ayat Al-Quran, nggak boleh karena ayat Al-Quran itu tidak ilmiah katanya. Loh, ini bodoh ya bodoh tapi jangan terlalu gitu loh. Ya catat baik-baik ini. Orang yang seperti yang melarang menggunakan Al-Quran untuk dianalisis secara ilmiah, bukan hanya bodoh, tapi menurut saya terlalu bodohnya itu. Loh, dasarnya apa Anda mengatakan bodoh? Dasarnya Al-Quran ini supra intelektual. Kalau Anda cerdasnya sangat bagus, Anda akan ketemu dengan rumusan dan formulasi yang ada dalam Al-Quran itu. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan top dunia sekarang itu membuktikan kebenaran tentang Al-Quran itu. Jadi kalau ada ilmuwan Islam atau akademisi Islam, sekalipun dia gelarnya Profesor Rangkap 4, ya, saya katakan seperti itu. Kalau orang itu menggunakan disertasi, menganalisis ayat, kemudian menyebut ayatnya itu tidak sesuai dengan kaidah intelektual, itu bodoh, dan bodohnya keterlaluan. Tulis banyak-banyak itu. Kalau mereka mau berdebat, debat saja. Tapi dia harus menunjukkan punya karya yang memadai untuk berdebat dengan kita-kita. Kita nggak mungkin lah berdebat dengan orang yang tidak mempunyai karya. Ya kalau disertasi itu kan bukan karya inilah, karya yang diwajibkan, bukan karya by consent dengan kesadaran dia. Enggak. Kalau hanya karyanya satu-satunya adalah disertasinya, ya itu karena dituntun sama dosen pembimbing. Saya belum bisa mengakui kalau yang begitu. Dia punya karya bebas yang memang memadai. Nggak apa-apa itu, berdebat secara intelektual. Ya. Nah, ini penting ya, pemuda yang saya kira ini bisa menjadi harapan besar gitu ya. Dan kita tahu ya, kita mungkin bisa mengutip yang lebih dari Soekarno. Soekarno hanya mengatakan, katakan 10 pemuda kita akan gunakan gunung. Tapi kan mana, gunung mana yang mau dipindahkan dengan 10 pemuda masa itu? Ya jelas. Tapi Rasul membuktikan dengan pemuda-pemuda bersama dia, real sejarah. Ya, dia mengubah dunia. Tidak hanya memindahkan gunung. Kalau memindahkan gunung dengan pemuda itu manol. Ya, hanya sekedar manol saja. Tetapi mengubah kehidupan manusia. Ekspansi Islam begitu luas. Yang ada di sekitar Rasulullah adalah para pemuda. Inilah yang harus kita tiru. Mereka juga tidak akademisi dan lain sebagainya, tapi kecerdasannya luar biasa banyaknya. Dan banyak karya intelektual yang sudah dilahirkan. Jangan disangka ya, generasi-generasi tabi'in, generasi ini banyak sekali punya karya. Bahkan saya kalau misalnya melihat Ibnu Sina itu, tapi ini generasi yang jauh ya, jauh ke sini. Dia itu setiap hari menulis itu sekitar 4 buku skrip itu. Ya, kira-kira sekitar 100 halaman itu. Dengan tulisan pakai ini nih. Pena yang kayak begitu itu. Kita menghadapi laptop 1 hari menulis 10 halaman. Oh, sudah kejang-kejang. Dan biasanya nggak mutu kan gitu. Ibnu Arabi tulisannya 1 bab aja ada yang 600 halaman. 1 bab. Ya kan? Dan untuk memahaminya saja, pikiran-pikiran Ibnu Arabi, itu beratnya bukan main. Itu dikemukakan oleh R.J.R. Berry, seorang orientalis, ya, yang mencoba untuk membaca karya-karya Ibnu Arabi itu, Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Dia bilang begini, mungkin kita bisa meraba tebingnya, tapi pikiran Ibnu Arabi itu ada di puncaknya yang tertutup oleh salju. Artinya apa? Dia itu hanya bisa meraba pinggir-pinggirnya saja. Belum bisa ada yang bisa sampai puncaknya karena tertutup oleh salju. Tidak bisa memandang keluasan pikiran Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi itu banyak mengambil inspirasinya dari Al-Quran. Coba bayangkan.
Al-Quran menyingkap kebenaran itu berlapis-lapis bagi siapa yang mengkajinya dengan benar itu. Nah, untuk supaya kita itu tidak menjadi generasi yang inferior, kembali lagi, baca sejarah, pelajari Al-Quran dengan baik, dan gunakan epistemologi. Ya, bebaskan diri kita dari kungkungan akademis. Berpikir akademis itu tidak mungkin maju. Kalau menurut saya. Ya, hampir semua penemuan yang sifatnya paradigmatik itu tidak akademis. Karena penemuan akademis itu bersifat derivatif, bukan paradigmatik. Semua begitu. Nah, kita bisa melahirkan karya-karya besar. Biasakan untuk menulis gagasan-gagasan. Itu penting. Ya, menulis gagasan, menulis pikiran, menganalisis situasi, itu ditulis, diucapkan. Ya, supaya hidup kita ini tidak hanya setiap hari kita kerja pagi, sore pulang, setiap bulan dapat gaji, setelah 30 tahun pensiun, setelah itu kita kerja sampai di depan pintu, lihat orang lewat, ya kan, tiba-tiba mati gitu. Masa kita khalifah Allah di muka bumi begitu kerjanya kan? Ya enggak lah. Bagaimana kita hidup ini betul-betul memiliki makna. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal itu dalam satu puisinya, sentuhkan ruhmu pada badai yang baru. Karena tidak terlihat riak gelombang di dalam lautanmu. Artinya orang-orang yang anak-anak muda terutama yang terlalu berpikir sederhana hanya masalah ini, itu ibaratnya hidupnya itu terlalu tenang, nggak menarik yang begitu tuh, harus bergelombang dengan besar, ya, dan bisa menghempaskan ya kekafiran, kemunafikan, ateisme, komunisme, ya. Orang-orang komunis, orang-orang ateis, dan lain sebagainya itu mereka menjadi ilmuwan karena justru menjauh dari, tidak mengaitkan antara karya ilmuannya itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam ideologi itu. Tapi ilmuwan Islam itu justru harus menderivasikan nilai-nilai Islam sehingga dia bisa melahirkan karya-karya intelektual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.